Bayangin kalau suatu hari pinjaman online kamu dilindungi oleh asuransi. Artinya apa? Artinya kalau kamu gagal bayar, ada pihak ketiga yang bakal nutupin hutang kamu. Nah, ini bukan lagi mimpi, ini lagi disiapin oleh OJK di tahun 2025 ini. Tapi pertanyaannya, apakah ini bakal jadi jalan keluar atau jadi jebakan buat jutaan rakyat Indonesia? Karena ingat, setiap ada aturan baru, pasti ada sistem gelap yang disembunyikan. Dan malam ini saya bakal bongkar semuanya. Jadi gini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sekarang lagi nyiapin asuransi kredit khusus buat pinjol P2P lending. Tujuannya katanya biar menjaga stabilitas industri dan menjaga resiko gagal bayar. Karena seperti yang kita tahu, di tahun 2025 ini lagi marak-maraknya nasabah yang melakukan galbay ataupun gagal bayar. Makanya dari itu, OJK siapin asuransi khusus pinjol P2P lending. Tapi masalahnya, API alias Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia itu justru malah ketakutan. Mereka bilang asuransi ini bisa jadi senjata makan tuan. Kenapa? Karena pasti banyak nasabah yang berpikir, nggak apa-apa kita galbay, orang ada asuransi yang bakal nanggung hutang kita atau yang bakal nutupin hutang kita. Nah, hal ini yang biasa mereka sebut yaitu moral hazard, atau orang sengaja nggak bayar karena merasa ada tameng yang melindungi. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan dan kita tanya bareng-bareng, siapa yang sebenarnya bakal beruntung dari sistem ini? Yang pertama, pinjol tetap tenang. Kenapa pinjol tetap tenang? Karena meskipun ada nasabah yang melakukan galbay ataupun gagal bayar ya, nantinya hutang mereka itu ditutupi oleh pihak ketiga atau oleh asuransi ini. Begitupun dengan nasabahnya. Tapi nasabahnya ini ada tapinya. Apa tapinya? Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu perusahaan asuransi tetap dapat duit. Mereka narik premi dari pinjol. Nah, premi itu ujung-ujungnya dari siapa? Ya dari kita juga. Dari bunga, dari potongan, dan lain-lain. Karena yang perlu kamu catat ya, meskipun misalnya utang kita itu ditutupi oleh pihak asuransi atau bisa diasuransi ya, yang diasuransi itu cuma hutang pokoknya aja. Bunga dan denda itu tetap berjalan. Nah, ini yang jadi permasalahannya buat nasabah. Di satu sisi kita bisa merasa aman, tapi di sisi lain bunga dan denda itu melambung tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena pihak pinjol merasa kalau mereka dilindungi. Makanya mereka melambungkan tinggi bunga pinjaman ataupun bunga denda pinjaman. Jadi siapa yang lagi-lagi jadi sapi perah? Jelas nasabah pinjaman online. Karena API sendiri udah bilang banyak lender atau pemberi pinjaman yang takut karena fenomena galbay makin hari makin banyak. Kalau yang disiapin OJK ini yaitu asuransi jadi resmi, maka jutaan orang di luar sana bakal melakukan gagal bayar dengan alasan karena ada asuransi. Tapi jangan salah, asuransi itu bukan otomatis hutang kamu lunas. Tetap ada konsekuensi hukum, tetap ada data di slip OJK, tetap ada blacklist digital. Karena seperti yang saya bilang, yang ditutup itu bukan semua hutang kamu, tapi hanya hutang pokoknya saja. Seperti bunga denda atau pemotongan dan lain-lain ya, itu tetap ada dan tetap berjalan. Dan yang lebih parahnya, biasanya di sini bunganya itu makin menggila. Itu yang harus kamu tahu ya. Kamu jangan terlena, katanya tenang aja ada asuransi. Sebenarnya itu semua hanya permainan saja. Simak sampai akhir baru kamu paham apa sisi gelapnya. Dan yang lebih parahnya, kalau kita dicap nakal ya, maksudnya nama kita masuk SIP OJK ataupun di blacklist digital. Nah, kita itu tidak bisa lagi meminjam di bank-bank ataupun bahkan di marketplace ya. Kita tidak bisa lagi mengajukan barang untuk melakukan pinjaman karena tadi nama kita sudah masuk data OJK ataupun blacklist digital. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah asuransi ini benar jadi pelindung buat rakyat atau jadi jebakan manis buat kita nasabah pinjam online?
supaya berani melakukan gali lubang tutup lubang pinjol. Atau asuransi ini sengaja dibuat biar industri pinjol tetap hidup dan rakyat makin terikat. Karena seperti yang saya bilang, setiap ada aturan baru pasti ada kepentingan besar di belakangnya. Dan kali ini nasib jutaan nasabah berada di ujung tanduk. Jadi gimana menurut kalian dengan pembaruan OJK ini? Untuk link beritanya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Apakah ini melindungi nasabah atau justru jebakan buat nasabah? Silahkan komen pendapat kalian di video ini. Nah, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua nasabah pinjam online ataupun bagi semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.